Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pemuda Berhijrah. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah pemuda yang batal mencuri malah mendapat istri pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang pencuri yang hendak bertaubat. Dia duduk di majelis Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu para sahabat berdesakan di Masjid Nabawi tersebut. Suatu ketika dia menangkap perkataan Nabi Muhammad SAW, barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Pencuri ini tidak memahami maksudnya, apalagi ketika para sahabat mendiskusikan hal tersebut setelah majelis berlangsung. Dengan tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh di bawah sang pencuri, dia merasa tersisihkan. Akhirnya malam pun semakin larut. Sang pencuri lapar. Keluarlah dia dari masjid demi melupakan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, dia mendapati suatu rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Para sahabat pemuda berhijrah, saat itu timbullah peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Tidak, ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun, tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Dia pun berpikir. Sesaat kemudian, maka diputuskan bahwa dia hendak memberitahukan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi. Hai pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memperbuki dia dan menangkap basahnya. Benar juga, pikirnya. Maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas. Dilihatnya berkeliling ada satu meja yang penuh makanan. Timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun segera ia sadar. Tidak, aku tidak boleh mencuri lagi, pikirnya. Masuklah ia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri, berarti dan memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ternyata ada yang tidur. Mungkin sang pemilik dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa ia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang serta tak dia sangka ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak, pikirnya lagi. Segera ia memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi dari dalam perutnya. Si pencuri ini lapar. Suara aneh tadi muncul lagi. Bagus, hai pemuda yang baik.
Bagaimana? Ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu? Ada rasa bangga dalam hati si pencuri ini yang dapat berbuat kebaikan, dan niat perbuatan pemberitahuan ini akan sangat terpuji, pikir sang pemuda tersebut. Suara itu berkata lagi, maka sudah sepatutnya engkau memperoleh ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi. Si pencuri ini merenung sebentar, dan tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, engkau dari tadi yang berbicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak, aku tidak akan mendengarkan nasihatmu. Jika engkau Tuhan tidak akan memberi nasihat seperti ini, pasti engkau syaitan. Celaka aku, bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku, aku harus keluar, pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa ia keluar rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar seram menakutkan. Semakin khawatir ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju ke masjid dengan perasaan galau namun lega, karena tidak ada orang yang mempergoki dia melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampai di masjid, ia melihat Nabi Muhammad sedang berdiri salat. Di sudut ruang ada seorang yang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum sufah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali perut ini. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru dia alami dan bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Tapi tidak didengar bisikan Allah di hatinya. Apakah Allah marah kepadaku, pikirnya. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan berkatalah syaitan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Bergetarlah hatinya mendengar firman Allah yang didengarnya. Ia berkata, engkau berbicara kepadakukah ya Allah? Serasa lapang hatinya, semakin asik dia mendengarkan bacaan suci itu, maka lupalah ia akan laparnya, segar rasa badannya. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba tersentak ia karena bacaan itu dihentikan, berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk langsung menuju tempat Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk berzikir, dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Si pencuri gelisah,
Apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu, sang wanita pura-pura tidur dan melihat wajahnya? Ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua yang bersamanya adalah orang yang diam-diam mempergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka, celaka, pikirnya lagi. Tubuhnya gemetar. Ia tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya untuk bersembunyi atau pergi. Apalagi tampak olehnya pria yang membaca Al-Quran hendak tidur dan tak lama mendengkur. Si pencuri ini melihat mereka sudah berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Celaka, pikirnya panik. Hampir celentang jatuh ia ketika terdengar suara Nabi Muhammad SAW memanggilnya. Hai Fulan, kemarilah. Dengan perlahan dan perasaan takut, ia mendekat. Ia berusaha bersembunyikan wajahnya. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanyalah mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya dan ada suara menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang di mimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Muhammad SAW memandang kepada si pemuda bekas pencuri tersebut, lalu berkata, Hai Fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan kepadamu, maukah engkau menjadi suaminya? Si pemuda ini pun terkejut bukan main. Dengan cepat ia menganggukkan kepala. Setelah salat subuh, Nabi SAW mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Wallahu a'lamu bissawab. Para sahabat pemuda berhijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah pemuda ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.